Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Madiun, khususnya Prodi Farmasi semester 3. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem pertahanan tubuh terhadap sel kanker dan bahan kimia. Berikut kelompok 4 akan saya perkenalkan. Yang pertama, saya sendiri, Satrio Ageng Prabowo. Selanjutnya, Sukma Heni Martiningsih, Melinia Sukma Dandi, Amruli Sela Ratriva, Alvina Widya Ramdhani. Baik, untuk yang pertama pendahuluan. Kanker. Kanker adalah penyakit atau pertumbuhan ganas yang dapat terjadi pada manusia, hewan, dan tanaman. Bersifat memperbanyak sel secara berlebih-lebihan, umumnya embrional, mendesak, dan menghancurkan jaringan di sekitarnya. Juga disebut invasif. Pertumbuhan dapat menyebar ke tempat yang disebut metastasis. Perubahan sel normal menjadi ganas ini diperkirakan adanya gangguan mekanisme pengaturan pembelahan dan homeostatis. Imunologi kanker. Sistem imun yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan tumor atau kanker. Meningkatnya respon imun pada penderita kanker merupakan pertanda baik yang menjanjikan untuk pengobatan. Dalam kaitannya dengan respon pertahanan tubuh terhadap adanya kondisi klinis ini, aspek peran sistem imun merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Faktor yang berhubungan dengan perkembangan kanker pada manusia disebabkan oleh rokok, alkohol, diet, polusi udara, bahan infeksi seperti virus dan bakteri, kimiawi, radiasi, dan faktor turunan. Terpaparnya sel normal dengan faktor ini menyebabkan mutasi gen yang luas seperti gen supresor tumor sebagai gen yang mengode faktor pertumbuhan, reseptor faktor pertumbuhan, faktor motilitas dan invasi yang menyebabkan terjadinya transformasi keganasan dari sel normal melalui ekspresi atau pelepasan produk abnormal atau normal dengan kadar tinggi. Insiden kanker meningkat pada usia lanjut bersamaan dengan penyakit infeksi karena kemampuan sistem imun untuk mengenali dan mempengaruhi respon imun yang kuat terhadap patogen menjadi berkurang seiring bertambahnya usia. Insiden kanker juga meningkat pada pasien imunosupresi seperti pada pasien yang sedang menjalani perawatan AIDS atau sitostik. Respon imun terhadap tumor atau kanker berarti sistem imun merespon bukan terhadap mikroba atau seperti lasimia, tetapi terhadap sel non-infeksius yang dianggap sebagai benda asing. Imunologi sitoksitas pada sel kanker. Respon utama dari sistem imun terhadap tumor adalah merusak sel abnormal menggunakan sel T sitoksik, kadang dengan bantuan sel T helper. Sel makrofag mampu mengidentifikasi sel kanker. Sel makrofag bersatu dengan sel kanker dan memasukkan toksiknya untuk membunuh sel kanker. Sel penguji antigen HEXPES mencerna sel tumor dan antigen sel tumor diproses serta diekspresikan oleh MHC kelas 1 dan molekul MHC kelas 2. Sehingga antigen tumor dikenali oleh sel TC8+ dan sel TCD4-. Seperti setiap protein lain yang diekspresikan oleh APC profesional. Pada saat bersamaan, APC profesional mengekspresikan kostimulator yang memberikan sinyal kedua untuk aktivitas sel T. Proses ini dikenal dengan nama presentasi silang atau cross-presming konsep. Prestasi silang dipakai untuk mengembangkan metode vaksinasi melawan tumor.
Kedua, sitotoksisitas dimediasi sel natural killer atau NK. Sel NK membunuh sel tumor dengan cara yang sama dengan sel T sitotoksik, terutama bila sel tumor mengandung sedikit molekul MHC kelas 1 pada permukaannya dibanding dengan sel normal yang merupakan fenomena umum dari suatu tumor. Tidak seperti limfosit T atau limfosit B, sel NK kurang spesifik dan kurang memori, tetapi dapat menginduksi lisis spontan dari sel tumor dengan menyekresi perforin dan enzim litik lainnya. Sel NK mempunyai aktivitas membunuh sel tumor yang tidak bergantung pada sensitisasi sebelum dan mempunyai efek mematikan lebih hebat. Ketiga, sitotoksisitas dimediasi sel makrofag. Sel makrofag mengenali sel kanker, bersatu dengan sel kanker, memasukkan toksinnya ke dalam sel kanker untuk membunuhnya. Sel makrofag mampu membunuh sel kanker dengan cara non-spesifik, tetapi perannya dalam mengontrol tumor ganas tidak jelas. Keempat, sitotoksisitas dimediasi sel bergantung antibodi atau ADCC. Antibodi dapat berpartisipasi dalam ADCC sehingga antibodi terikat baik pada antigen tumor maupun pada reseptor Fc dari sel efektor yang akan membawa sel efektor langsung berkontak dengan target. Sel efektor dapat merupakan sel limfosit T sitotoksik, sel makrofag, ataupun sel neutrofil. Kelima, sitotoksisitas dimediasi komplement. Kadang-kadang antibodi dibentuk untuk melawan sel tumor yang membuat sel tumor dihancurkan oleh sistem komplement. Sel tumor yang diselubungi dengan antibodi spesifik dapat dilisis oleh aktivasi komplement. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai imunoterapi untuk pasien kanker. Imunoterapi pada pasien kanker itu bertujuan untuk mempersiapkan proteksi terhadap sel kanker, baik dengan meningkatkan respon imun melawan sel kanker atau dengan mengkoreksi dan menghilangkan toleransi melawan anti-tumor dengan menggunakan sistem imunitas pasien itu sendiri. Strategi utama dalam imunoterapi kanker itu bertujuan untuk menyiapkan efektor antitumor atau antibodi dan sel T pasien, mengaktifkan imunitas pasien melawan tumor dan menstimulasi respon imun antitumor dari pasien itu sendiri. Identifikasi antigen tidak hanya berperan penting dalam biologi dan patologi, tetapi juga diperlukan dalam mengaktifkan respon CMI atau AMI yang merupakan dasar untuk mengembangkan strategi imunoterapi yang lebih efektif dalam hal mendidik sistem imun tubuh. Itu contohnya seperti pada pemberian vaksin kanker. Kemudian, sistem imun pada pasien kemoterapi. Efek samping paling umum dan berbahaya dari kemoterapi dan radioterapi intensif adalah supresi sumsum tulang sehingga sebagian konsekuensinya terjadi pengurangan jumlah sel leukosit dalam darah atau yang disebut dengan leukopenia, khususnya neutropenia yang merupakan komplikasi umum dari kemoterapi dan menyebabkan 4-21% kematian pada pasien kanker. Rekayasa genetika telah berhasil membentuk rekombinan hematopoietik sitokin yang dinamakan dengan CSF atau colony stimulating factor yang mampu melakukan stimulasi proliferasi dan diferensiasi populasi sel leukosit yang berbeda. Itu contohnya seperti faktor stimulator koloni granulos manusia yang efektif untuk menurunkan neutropenia, mengurangi kerusakan dan lama kemoterapi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien penerima kemoterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pertahanan
sistem pertahanan tubuh terhadap sel kanker dan bahan kimia. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.